Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 12 demikian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Rendahkan hatimu,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Kita baca secara bergantian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam pada hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah buah-buah panggilan yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang, tetapi tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sama-sama ayat 24. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ina Kamis dan dilanjut Ama Salum.
Marilah kita dengar warta jemaat kita di minggu ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 21 September 2025. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan memulihkan umatnya. 2. Kelompok KUR untuk Minggu tanggal 28 September 2025. Di ibadah Pitu 30 yang mengisi KUR Ina Hanna, Ina Deborah, ama Jeriko. Di pukul 10 Ina Kamis, ama Salom, remaja. Di pukul 17 Ina Esther, ama Huria, N harmonik. Nomor 3 ibadah Minggu pukul 7.30. Di tanggal 28 September 2025 kita memakai bahasa Batak. 4. Amplop diakoni sosial Huria. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop diakoni sosial Huria. Nomor 5. Konven pelayanan penuh waktu. Pada hari Senin 22 September 2025 diadakan HKBP Distrik 28 Deboskap konven pelayanan penuh waktu bersama dengan keluarga bertempat di HKBP Resort Kirap Remaja mulai pukul 9 WIB. Pendeta kita bersama dengan keluarga ikut serta hadir mengikuti kegiatan tersebut. Nomor 6. Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Senin 22 September 2025 pukul 19 WIB diadakan rapat Panitia Pembangunan untuk mengevaluasi progres pembangunan dan laporan keuangan pembangunan. Dihimbau kepada seluruh panitia dari setiap sektor dan Parhaladu untuk dapat menghadiri rapat tersebut. Nomor 7. Kebaktian sektor. Di hari Selasa 23 September 2025 di sektor Korintus di keluarga SH Banuarea, Boru Tambunan. Di sektor Judea di keluarga Situa M Hutagalung, Boru Manulang almarhum. Di sektor Kanan keluarga Situa S Pardede, Boru Sinaga. Di sektor Filipi keluarga D Purba, Boru Sinabela Nahi almarhum. Philadelphia keluarga T Siregar, Boru Simaremare. Di hari Rabu 24 September 2025 di sektor Sion keluarga A Sitorus Pane, Boru Sihombing. Di sektor Betania keluarga S Sianipar, Boru Simajuntak. Di sektor Roma keluarga Nyonya Sagala, Boru Libong sekalian penghiburan. Sektor Nasaret sektor yang mengadakan. Di sektor Kolose keluarga M Hutagalung, Boru Nababan. Sektor Bethlehem keluarga P Siburian, Boru Pangaribuan. Di hari Jumat 26 September 2025 sektor Galatia keluarga I Hutagalung, Boru Simarakir. 8. Expo UMKM PPD HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari Kamis 25 September 2025 diadakan Expo UMKM PPD HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di Ronatama Convention Hall mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 18 WIB. Diadakan lomba mertumba, passion show, dan kegiatan lomba untuk anak. Kaum ibu dari gereja kita mengikuti lomba mertumba, acara terbuka untuk umum. Karena itu mari kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. 9. Pembentukan Panitia Natal Umum. Sesuai di sermon Parhaladu pada hari Kamis 18 September 2025, berikut regulasi dan kepanitiaan Natal di gereja kita telah ditetapkan yang menjadi panitia Natal umum
di tahun 2025 ini, yaitu sektor Efesus, Philadelphia, dan sektor Sion. 10. Sumbangan tutup meja pengkhotbah. Telah diterima gereja kita sumbangan dari jemaat sektor Kolose tutup meja pengkhotbah sebanyak 5 helai sesuai untuk 5 warna di tutup altar. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikannya. 11. Calon sintua. Mulai minggu hari ini menjadi calon sintua di gereja kita, yaitu 1. Bapak Henry Rudianto Simajuntak dari sektor Kolose. 2. Bapak Limrod Sianturi dari sektor Korintus. Mereka beribadah di kebaktian pukul 10 WIB bersama dengan keluarga. 12. Kebaktian sekolah minggu. Di hari Sabtu 27 September 2025 diadakan kebaktian sekolah minggu di sektor Kolose di rumah keluarga Pasaribu Borugultum, orang tua dari Orlando dan Raju Pasaribu, mulai pukul 16 WIB. 13. Amplop resort. Di hari Minggu 28 September 2025 kita mengumpulkan amplop untuk resort. 14. Pengadaan inventaris kendaraan motor. Dana yang sudah berkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan sepeda motor sebanyak Rp28.850.000. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di warta jemaat. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor, dukungan dana bisa kita sampaikan ke tim atau perhalado sektor kita masing-masing. 15. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 14 September 2025 869 orang. 16. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 orang, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 22 sampai 28 September 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 17. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak Rp1.950.000. 18. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 11 kepala keluarga sebanyak Rp2.260.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektor masing-masing. 19. Keuangan gereja. Huria Rp8.474.025. Pembangunan Rp1.209.600. Sentralisasi atau pusat 9. Kita dengar lagu pujian dari KOR Remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Diberinya
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu yang ke-14 setelah Trinitatis diambil dari kitab Amos pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita Bapak Ibu sekalian. Marilah kita ikuti, demikianlah firman Tuhan. Judul perikop, janji mengenai pemulihan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya membacanya dari Alkitab terjemahan kedua LAI. Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pendeta Sinaga, istri Buru Purba, dan Tuhan mengaruniakan kepada kami 2 orang putra. Yang pertama itu masih kelas 1 SMA di Del di Laguboti, dan yang kedua masih kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Pematang Siantar. Saat ini saya melayani sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi HKBP di Pematang Siantar, tetapi masih baru 1 bulan, dan sebelumnya saya mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Bible Pro di Laguboti. Jadi saya baru 1 bulan di STT HKBP, dan sebelumnya saya melayani sebagai dosen Sekolah Tinggi Bible Pro. Tetapi saya pernah melayani di HKBP Bogor Jalan Paledang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Dan pada saat itu HKBP Cimanggis ini belum resort, di bawah pelayanan Amang Pendeta Edwin Sihite Inang Buru Napitupulu, dan selanjutnya sama Amang Albiner Hutawuruk. Jadi pada masa itu saya juga sering datang beribadah di tempat ini. Mungkin Amang dan Inang karena sudah beberapa tahun yang lalu tidak lagi mengenal ataupun sudah lupa. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Horas Samarita Salhuna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, baru-baru ini atau baru saja telah berlalu di berbagai negara kita, berbagai negara yang ada di sekitar kita dan termasuk di Indonesia, terjadi kerusuhan. Kita tahu bagaimana berita di Nepal, yaitu bagaimana kemarahan rakyat kepada pejabat publik, Perdana Menteri, kepada anggota Dewan Rakyatnya, karena ketidakpuasan kinerja para pejabat publik mendorong emosi rakyat, dan bahkan terjadi kerusuhan, penjarahan kepada para pejabat publik. Dan ironisnya juga di negara kita, di berbagai kota-kota besar juga terjadi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Tentunya adanya ketidakpuasan, adanya kecemburuan, di mana pada saat rakyat memberi peluang dan kesempatan kepada pejabat publik pemerintah untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, tapi tidak dilaksanakan dengan baik.
Mereka hanya berpikir tentang kebutuhan mereka tanpa memperdulikan bagaimana kehidupan masyarakat kecil. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan di sudut lain, berbagai peraturan yang disusun ataupun dirancang itu hanya seolah-olah memfasilitasi kebutuhan sekelompok orang, kaum elit, yang menyebabkan rakyat semakin menderita. Ketidakpuasan ini menyebabkan kecemburuan karena adanya ketimpangan sosial, adanya kecemburuan sosial, adanya ketidakadilan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika saya hadir di gereja kita ini, saya sangat senang. Amang dan Inang dan para pemuda penuh rajin datang beribadah seperti ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah peribadahan kita yang penuh, yang taat setiap minggu ini, yang kita laksanakan secara ritual ini, seremoni ini, itu juga merupakan cerminan dari iman kita kepada Tuhan? Jangan-jangan ini semua hanya fata morgana yang tampaknya sepertinya indah, baik, namun semua itu hanya membungkus praktik-praktik kejahatan. Kita melihat seseorang penampilannya begitu luar biasa, keaktifannya mengikuti peribadahan, keaktifannya mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, namun itu menjadi pembungkus atau topeng kejahatan-kejahatan, narasi-narasi yang tidak benar yang dilakukan di luar sana, seolah-olah dia adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang patut didukung, namun di dalam hatinya ada niat kejahatan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini juga lah yang terjadi pada konteks masa Amos. Amos dikenal juga sebagai nabi yang radikal, karena pada saat itu dia bernubuat kondisi bangsa Israel sebenarnya aman-aman saja. Tidak ada persoalan keadilan yang menjadi masalah. Kesejahteraan rakyat terjadi ketimpangan. Para pembesar Israel, para pemerintah, para pejabat, secara ibadah ritual seperti yang kita lakukan saat ini, itu semua mereka lakukan. Memberikan persembahan yang besar ke bait Allah, memberikan persembahan yang tambun. Mereka menyampaikan nyanyian pujian-pujian yang begitu indah dan luar biasa. Tapi itu semua mengkeropos dalam iman. Itu semua hanya pujian yang namanya verbal, tapi tidak menyentuh isi hati mereka dan praktik kehidupan. Yang membawa Alkitab, coba kita baca Amos 5 ayat, kita lihat Amang Inang, Amos 5 ayatnya, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya, Amos 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24, kita sama-sama membaca. Aku membenci, aku menghina perayaan, dan aku tidak menyukai perkumpulan raya. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka, dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, dalam sudut praktik ritual seremonial tidak ada yang ketinggalan. Mereka rutin membayar perpuluhan. Mereka rutin menyampaikan pujian-pujian dalam bait Allah, merayakan Paskah, merayakan perayaan pesta pondok daun, merayakan jubileum yaitu Pentakosta juga mereka rayakan itu semua. Namun itu sama seperti jauh panggang dari api. Perilaku ibadah formal tidak mencerminkan kesosialan dan solidaritas di antara sesama. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebenarnya Amos ini disampaikan kepada umat Israel sebagai bentuk kritik, yaitu kepada ibadah-ibadah yang tampaknya saleh, yang tampaknya kelihatan dari luar begitu setia dan taat,
namun setiap orang itu mengalami kekeroposan iman dalam relasi sosial. Dan itu sebabnya tidak bisa lagi hukuman itu lepas dari bangsa Israel. Allah melihat kemunafikan itu. Allah melihat kegagalan itu. Karena pemahaman bangsa Israel, ketaatan mereka kepada Tuhan itu hanya dibangun secara vertikal dan tidak dibangun secara horizontal. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan beribadah saat ini. Semua orang secara pribadi selalu membangun relasi vertikal kepada Tuhan. Mereka taat beribadah, namun relasi horizontalnya tidak dibangun. Seolah-olah hubungan emosional iman dengan Tuhan itu bersifat eksklusif, tertutup. Holan nariko tu debataru dipaturi ibana, alai parsaurana tuho barbalokna kepada tetangga itu tidak diperhatikan. Maka ironisnya, cinta sama Tuhan tetapi membenci tetangga. Rajin ke gereja tetapi tidak peduli dengan keluarga yang ada di sisi kanan, di sisi kiri. Rajin memberikan persembahan besar-besar ke gereja, tetapi tetangganya, keluarganya yang membutuhkan bantuan tidak ada uluran tangan. Seolah-olah dimensi iman itu hanya secara vertikal tanpa ada konektivitas dengan sesama. Dan itu yang terjadi. Negara kita Bapak Ibu sekalian juga sedang mengenamanya demam agama. Demam agama itu kita terlampau cenderung mengkultuskan agama, tetapi tidak menghidupi iman di dalam agama itu. Kita masih tahap sampai bergereja, tapi belum menyentuh beriman dan bertuhan dalam kehidupan kita. Ati tunggu kita mergereja dope tahap tak. Idu banarame marminggu. Aledak sah dope tu namar hapor syaun. Dan sah dope tu namar Tuhan. Apa indikatornya? Jika perilaku kita, kehidupan sosial kita tidak mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita masih sampai tahap bergereja, bukan beriman, apalagi bertuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, memang bagian nats kita saat ini, bagian terakhir adalah janji pemulihan Allah kepada bangsa Israel. Di sini sebenarnya Amos melihat bahwa kondisi bangsa Israel yang pada saat itu sudah melenceng, menyimpang dari kehendak Tuhan, Allah sudah menetapkan bahwa hukuman itu akan terjadi. Dan hukuman itu tidak bisa dihindarkan lagi. Karena bagi Tuhan, sekecil apapun kejahatan, dosa, Tuhan tidak pernah kompromi. Aisarupa do namanglah dosa. Tidak ada bagi Tuhan itu ruang untuk melakukan kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan saat ini, Tuhan sedang memperhitungkan. Namun kadang kita tidak menyadari. Karena ketika kita berbuat jahat, berbuat dosa, karena kita tidak langsung menerima hukuman itu, seolah-olah kita mengatakan Tuhan itu tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Itu pemahaman yang salah. Bapak Ibu sekalian, pada saat kamu, kita, saya berbuat salah, pada saat itu Tuhan sedang memperhitungkan. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum? Karena Tuhan bukan Allah penghukum. Dia Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, Allah yang selalu menunggu pertobatan kita. Adiga maho anaha muba unang dipikir horaku boto na dulohommi alai hulia partikian molotung pasipata di pabeda Tuhan, artinya masih boleh menunda hukuman itu bukan berarti Tuhan membiarkan kita berbuat jahat, tetapi Dia sedang menunggu proses bagaimana kita mengenal kasih Tuhan supaya kita bertobat. Dan di sini sebenarnya Allah sudah memberi rentang itu kepada umat Israel. Ketika mereka selalu berbuat dosa dan kejahatan, Allah lebih dulu memberikan nabi untuk menegur, mengingatkan mereka. Tetapi jika mereka tidak bertobat, maka sama seperti sebuah parang atau kapak yang sudah siap menebang satu pohon yang jika tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebas dan tumbang. Kalau kita berimajinasi sebagai pribadi, orang Kristen,
Kalau kita gambarkan kita sebagai pohon, apakah kita pohon yang berbuah atau tidak? Hanya daunnya saja yang rindang dan hijau tapi tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, kita bisa membayangkan saat ini kapak Allah, parang, golok Allah sedang berada dekat di batang pohon itu. Wahado, merperbuido ho manang daun. HP songonima dilepas-pasu tuh kita. Daun kita begitu subur, lebat, pohon itu begitu tinggi dan sehat, namun dia tidak berbuah. Maka kapak itu sedang siap untuk menebas. Itu bisa kita bayangkan. Dan ternyata bangsa Israel tidak mengerti. Bahkan Amos mereka tolak dan mengatakan kepada si Amos, "Hei Amos, kau itu nabi di Israel Selatan. Kau kembali ke Yerusalem, jangan kau bernubuat di sini." Sama seperti saya Manginang, Amang kan dari Siantar, jangan kau bernubuat di sini, jangan kamu datang ke Cimanggis sini, kami punya nabi di sini. Padahal nabi mereka pada saat itu yang di Israel itu, pada saat itu Allah ternyata bebas menentukan siapa saja nabinya. Ada saatnya Allah mengambil jauh, karena Amos itu adalah seorang pemungut buah pohon ara, dan dia juga adalah seorang peternak yang langsung dipanggil Tuhan dari tengah-tengah pekerjaannya pemungut buah pohon ara. Tapi Tuhan berkata, "Pergi, ingatkan umatku bahwa hukuman sedang mengancam mereka karena perilaku dan perbuatan mereka." Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya sudah menyimpang dan menyeleweng dari kehendakku. Paingat, ipasaha pelia dengan ipasaha aka edede pujian alaina pogus ipagosa-gosa. Karena bagi Allah ibadah yang sejati sebagaimana di ayatnya yang ke-24 itu pasal 5, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oleh sebab itu kita bisa merefleksikan kepada diri kita, apalah artinya saya sebagai orang yang datang beribadah jika saya tidak bisa berlaku adil? Apakah artinya saya adalah seorang pelayan hamba Tuhan kalau saya tidak mencerminkan kebaikan itu kepada semua orang? Bukankah semua hanya sebatas konsumsi intelektual kita tentang kekristenan? Kita memahami tentang arti kasih, kita memahami arti keadilan, kita memahami arti kebaikan, tapi semua hanya konsep teologi tentang itu semua, namun praktik kehidupan tidak terjadi. Tuahamai yang dibutuhkan Allah mengalir keadilan itu, bergulung-gulung kebenaran itu. Dan ini menjadi refleksi juga bagi gereja. Jika dalam gereja tidak bisa terbangun keadilan, tidak bisa terbangun kebaikan, Bapak Ibu sekalian, jangan harap di tengah masyarakat umum sana dengan kehidupan duniawi yang selalu beraneka ragam kita akan memperoleh keadilan di sana. Saat ini HKBP secara umum diperhadapkan dengan kasus-kasus persoalan di Kabupaten Tapanuli dan sekitarnya. Kita selalu menggemakan berdoa bagi Tapanuli. Kasus yang terjadi adalah di mana di sana peredaran narkoba semakin meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian, perselingkuhan tinggi, kasus judi online, pinjol online yang juga mengorbankan para pelayan gereja, dan kerusakan lingkungan hidup, keutuhan ciptaan itu sedang terjadi di Monapasugit kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat yang ada di perantauan, marilah berdoa ke Tapanuli. Basis pusat kekristenan Sanis sedang terjadi pengerusakan secara masif yang mungkin kita tidak sadari. Saya dulu mengingat ketika saya melayani di STB selama 2 tahun, itu dikenal dengan Simpang Sekolah Tinggi Bible Pro. Ketika saya pernah mengikuti ibadah pertangyangan dari lingkungan gereja HKBP Lagu Boti, mungkin Bapak Ibu adakah dari sini yang dari Lagu Boti? Berubah nama Simpang Bible Pro itu, kata warga jemaat di situ, menjadi Simpang Parsirangan. Baik kok kamu maju Manginang, Simpang Bible Pro haligebi Simpang Parsirangan.
Jadi saya bilang sama warga jemaat itu, kenapa kalian bilang ini jadi simpang persirangan? Iya Mang, bertengkar di sini yang suami istri pasangan, ditinggalkan istrinya atau pergi istrinya, di simpang inilah diceraikan ini tuh. Tohodui, dua Mang, mulai masa pertanyaan jam 10 borongin, pas neng masuk itu jawab apa pas Jabunami rumah dinas pada saat itu ada pas di simpang 3 itu, simpang Bibel Pro. Holalawa tupu di hubegi ma inata tangis smart telepon hukmar kareta sepeda motor. Harumati mau dilanggar truki asa puas soburham. Holanda selingkuh doh tu peribamina musik matu. Kantong kekristenan toba. Masyarakat di sana hampir dikatakan 99 itu adalah Kristen. Dan boleh kita katakan 80% itu adalah orang-orang warga jemaat HKBP. Di sana yang menjadi korban itu adalah warga kita. Di sisi lain juga judi online, narkoba juga terjadi yang merusak generasi muda. Pertanyaannya, di manakah implementasi dari iman percaya kita kepada Tuhan itu? Padahal setiap hari Minggu beribadah begitu taat dan banyak warga jemaat yang hadir. Dan tidak kalah ramainya seperti kita yang saat ini juga beribadah. Namun, jika itu tidak mencerminkan iman setia kita kepada Tuhan, maka kapak tadi telah tersedia untuk mendebang pohon yang tidak berbuah itu. Namun Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dosa dan kejahatan itu akan melalui proses penghukuman. Namun kita juga harus menyadari, Amos ingin menjelaskan, ternyata sekalipun penderitaan itu, hukuman itu terjadi bagi bangsa Israel, namun kasih Allah tidak berakhir dalam amarahnya. Kasih Allah itu tidak berakhir pada hukuman itu, tapi dia secara inisiatif dengan perjanjiannya pada dirinya sendiri sebagai Allah yang penuh kasih setia, ada masa pemulihan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Anggoh mati doho alani dosami. Alaidang merujuk ko dihamatiani. Karena Allah sendiri berinisiatif dalam kasihnya akan memulihkan. Allah itu sadar tahu kapasitas kemampuan kita sebagai manusia yang berdosa dalam menghadapi tantangan. Namun yang Tuhan harapkan kepada kita adalah bagaimana keterbukaan kita. Ketika penderitaan hukuman terjadi karena dosa-dosa kita, ada seruan pertobatan dari kita. Allah turun tangan. Allah akan memulihkan kembali. Dan itu terjadi bagi bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Pada masa pemerintahan Raja Zedekia saat itu, jika Nabi Amos ini pada abad yang ke-7, abad yang ke-8, Allah bernubuat Nabi Amos. Pada abadnya yang ke-7, bangsa Israel terbuang ke Babilonia. Tahun 700-an. Nah, Amos telah bernubuat. Kemudian tahun 600-an bangsa Israel terbuang ke Babel. Tapi tidak berakhir di Babel. Melalui nabi-nabinya termasuk Yeremia dan Yesaya, Tuhan akan mengembalikan kembali ke bangsa Israel ke Yerusalem setelah 70 tahun. Dan inilah nubuat itu. Jadi kita bisa membayangkan pada saat Israel berbuat dosa saat ini, Allah sudah merancang hukuman itu, tapi hukuman itu tidak berakhir di sana. Allah juga menjanjikan keselamatan dan mengembalikan. Itu menunjukkan sebenarnya ada proses di mana Allah selalu mengingatkan umatnya ketika berbuat kejahatan ada hukuman. Namun di dalam hukuman itu kasih Allah terus mengalir dan tidak pernah membatalkan kasih Allah. Dan itu sebabnya Martin Luther juga selalu menggemakan Amazing Grace. Betapa besar anugerah Allah itu. Ternyata hukuman itu adalah bagian proses dari pengajaran supaya bangsa Israel dan umat-umat pilihannya menyadari dosa dan pelanggarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika penderitaan, jika hukuman kita rasakan terjadi dalam hidup kita, jangan kita langsung kecewa. Jangan berprasangka negatif, tapi lihatlah itu adalah sebagai tangan Tuhan mengingatkan kita untuk kembali ke jalannya dan hidup dalam keselamatan. Di tengah gereja HKBP, masalah RPP Huria selalu menjadi persoalan. Karena ketika ada warga jemaat diingatkan,
dan dikenakan siasat ataupun RPP HKBP, mereka seolah-olah dipermalukan. Padahal itu bukan persoalan mempermalukan, tapi mengingatkan sebagai peringatan, bukan hanya kepada orang yang melakukan kesalahan, tapi juga kepada mereka yang belum melakukan kesalahan, supaya tidak terpancing, terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa. Dan itu merupakan salah satu alat gereja supaya warga jemaat mengantisipasi, menjaga. Itu sebabnya disebut dengan ruhut parmahnion dohot pamit cangon, dalam rangka menggembalakan, mengingatkan, mengembalakan, mengingatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian terkasih, bersyukurlah jika dalam satu gereja masih berjalan yang namanya RPP. Karena menurut konvensi HKBP 3 tanda-tanda gereja yang benar. Yang pertama, jika firman Allah diberitakan dengan murni. Yang kedua, jika 2 sakramen dilayankan dengan benar, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Dan yang ketiga, jika siasat penggemalan gereja atau RPP diberlakukan, karena itu mengingatkan, mengajar supaya jemaat hidup dalam keselamatan. Hot di bagasan haluoni. Jadi jangan ada kesan bagi kita Bapak Ibu, kalau ada orang yang kena siasat gereja seolah-olah nahona RPP mempermalukan mereka. Dan bukan para lado yang meng-RPP itu, tapi dirinya sendiri yang tidak mau taat. Jadi sutung adong kesamuna RPP alani situa, alani pedita, alani siahai, alani dirimu nasa diri di nama ngalosi hatani debata. Kenapa ketika berbuat salah, jahat, kita tidak malu? Tapi ketika ada diwartakan, kita merasa malu. Oleh sebab itu, bersyukurlah bagi mereka yang terbukti melakukan itu dan bisa diproses, karena dia sudah lepas dari tantangan dan beban. Tapi berbahaya adalah bagi mereka yang tidak ketahuan, yang tidak kedapatan, tapi hidup dalam dosa, karena bagi mereka tidak ada pertobatan. Mertua mak jol mana hadap otak kuna RPP, bodi rajumi mana, bodi rimangi mana dirina, ale buha jol mas semang lo dosa dok jahat, ala so hadapotan, lam tidak deti, maku ma ibana dia dosa nak, mati mai mana dosa nak, ala nasi ditabuni mana dosa na jalanan bertobat, ima warna adung dosa hasian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan itu ada namanya dosa kesayangan, yaitu yang tidak pernah bisa kita lepaskan. Adong dosa kesayangan, lahu modong dang puas musuh jolo mabuk jo. Ada kaum bapak kesayangannya ikut minumi mana jo, blek lebeli ikut jolo mabuk dah sabut tabu modong. Itulah dosa kesayangan. Adong go sadaina setiap hari dang go salpu sedari, molo so manggosipi dong anak parwarwahon. Dosa hasiat duit. Adong go jolma romar minggu dak topus rohana molo so jolo terleba iman si perpudi sudah si malorong jolma bagi di mana. Dosa hasiat duit. Adong gue. Ada namanya dosa-dosa kesayangan kita. Kita tidak sadar bahwa itu sudah salah. Tapi itu terus-terus kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan sulit lepas dari karakter kita. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan pada saat kita, bagi kita saat ini, bahwa Allah akan memulihkan kita. Pemulihan itu ada 2 dimensi. Yang pertama, Allah bekerja dalam hati setiap orang melalui rohnya supaya dia bertobat. Karena pertobatan itu tidak bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, tapi Allah yang bekerja. Yang kita butuhkan dari kita adalah keterbukaan menerima suara Roh Kudus supaya kita menyambut pertobatan itu. Dan yang kedua, ketika kita berbuat dosa, Allah selalu menunggu kita, memberi ruang kepada kita. Adiga doho rotuau, sama seperti seorang anak yang kita kasih Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun anak kita itu juga natakanga. Ale setetak do taholongi ibana. Mungkin dia tidak tahu kalau kita mengasihi dia. Bahkan kita rela menerima konsekuensi apapun untuk menyelamatkan anak kita. Jadi ini bisa kita lihat juga bagaimana kasih Allah itu. Saya mengasihi dia bukan karena perbuatannya yang baik. Itu adalah bonus bagi saya. Tapi saya mengasihi dia karena dia adalah anak saya, karena dia adalah buah hati saya. Di batape makaholongi maka manginang ala anak-anak na duhamu, dang ala ni berjuang muna, dang ala ni pertobatan muna.
Tapi Allah mengasihimu karena kamu adalah umatnya, karena kita adalah anaknya, kita adalah kekasihnya. Jadi bukan karena perbuatan yang baik, pertobatan kita itu adalah bonus, karena memang Allah lebih dulu mengasihi kita. Alanin waing, mula-mula kita sebagai suryawan, tauji majolo, kembalilah sebagai anak Allah yang mencerminkan iman percaya itu. Karena iman itu bukan hanya membangun relasi vertikal, tapi juga horizontal. Apalagi di daerah perantauan ini. Iko kamu nama mersedani roha. Kesulitan ekonomi, politik, dan juga ibadah religius banyak yang kita hadapi di daerah perantauan ini. Jauh berbeda dari Buna Pasugi. Tapi Buna Pasugi yang saya katakan tadi, tantangan di sana itu adalah masalah-masalah kemiskinan juga, kerusakan lingkungan hidup, judi online juga sudah merebak, dan itu juga bagian tanggung jawab iman kita mendoakan mereka. Alani pos rohanami akamanginang. Ketika kita saling mendoakan, maka Allah akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika Engkau menghukum kami karena dosa dan pelanggaran kami, ternyata Engkau tidak membiarkan kami dalam hukuman itu berlarut-larut. Di dalam kasih-Mu, Engkau selalu bekerja, berkarya melalui Roh Kudus untuk memanggil kami, memperbaharui diri kami, sehingga kami bertobat dan kami mengaku akan dosa-dosa kami dan kembali kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan hanya mengharapkan pertobatan itu terjadi dalam diri kami, karena Tuhan tidak menginginkan kami mati dalam dosa dan di dalam hukuman-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu HKBP Cimanggis bersama dengan para parhaladu dan juga seluruh warga jemaat Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu Amang Pendeta Nababan dan Amang Pendeta Tampu Bulun. Biarlah Tuhan para parhaladu dan para pelayan-Mu di sini berkolaborasi, membangun kebersamaan, membentuk karakter iman umat percaya kepada Tuhan. Kami bersuka cita. Biarlah kiranya ketaatan, kerajinan mereka beribadah saat ini, sebagaimana disaksikan oleh hamba-Mu ini, merupakan cerminan iman percaya mereka kepada Tuhan. Relasi iman itu kepada Tuhan bukan hanya sebatas relasi dimensi vertikal, tetapi juga terbangun secara horizontal. Adanya kepedulian, adanya perhatian kepada kaum papa, mereka yang miskin, yang tidak seberuntung orang lain hidup dalam kenyamanan sosial. Tuhan, kami mendoakan para pemimpin kami, para pelayan publik yang mendedikasikan dirinya untuk melayani masyarakat umum, kiranya bekerja untuk memperhatikan juga kepentingan masyarakat luas. Bukan hanya mementingkan diri mereka sendiri, sebagaimana para pemimpin umat bangsa Israel. Secara religius mereka rajin beribadah, menyampaikan persembahan, memberikan nyanyian pujian yang begitu indah. Namun korupsi merajalela. Demikian juga penindasan selalu terjadi kepada kaum lemah ataupun kaum papa. Kiranya hal yang seperti itu tidak terjadi di bangsa kami. Meskipun beberapa waktu yang lalu di bangsa kami terjadi tindakan kerusuhan di beberapa daerah ataupun kota, karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para pelayan publik ya Tuhan. Biarlah ke depan itu menjadi sebuah evaluasi bagi kami, dan kami juga sebagai masyarakat merefleksikan diri bahwa cara-cara untuk menyampaikan aspirasi tidak selamanya harus melakukan kerusuhan ataupun tindakan anarkis. Cara itu bisa disampaikan dengan santun, sopan, dengan tujuan yang jelas. Biarlah firman-Mu saat ini mengingatkan dan menggugah kami bahwa di balik hukuman itu, di balik penderitaan yang terjadi dalam hidup kami, ada fase masa di mana Tuhan juga bermurah hati memulihkan keadaan kami. Saat ini kami bersyukur
jika warga jemaat HKBP Cimanggis ini hidup dalam kedamaian dan sukacita. Namun bagi mereka yang memiliki pergumulan pribadi yang tidak bisa kami ketahui ya Tuhan, Roh Kudus kiranya menyentuh hati mereka, menggugah hati mereka supaya tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan memelihara hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.
kuasa untuk semuanya.